Ada sebuah standar kehidupan yang cukup populer di kalangan masyarakat, yakni standar kehidupan di usia 25 hingga 30 tahun. Jadi orang pada usia-usia tersebut sesuai standarnya sudah harus menjadi orang yang sukses baik secara finansial, pekerjaan, sudah punya keluarga yang bahagia, punya rumah, punya kendaraan dan sebagainya. Namun semua itu fiktif, kawan. Itu adalah sebuah standar fiktif yang dibuat-buat oleh masyarakat karena ada satu dua orang yang dilihatnya sudah berhasil dalam hidupnya. Sehingga muncul ekspektasi-ekspektasi yang terasa wajib untuk dipenuhi. Sebenarnya kita tahu bahwa standar hidup setiap orang itu pasti berbeda-beda. Setiap orang memiliki jalan, waktu, dan makna sukses yang berbeda-beda. Namun tetap saja, ketika kita melihat seseorang meraih keberhasilannya, mungkin di antara kita masih merasa terbandingkan keberhasilannya. Standar fiktif ini bisa menjadi sebuah tekanan sosial yang sangat berat. Orang akan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Bahayanya, ketika dirinya menemukan kekurangan dari pembandingnya, dia akan memaksakan diri untuk menunjukkan keberhasilan dirinya, namun dengan cara yang kurang bijak. Standar fiktif bisa muncul ya karena pengaruh dari lingkungan dan sosial media. Standar fiktif tersebut muncul di berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, ekonomi, sosial, dan psikologis. Berikut beberapa contoh dari standar fiktif pada usia 25 tahun. Pertama, bidang karir dan finansial. Ekspektasi seseorang ketika berusia 25 tahun adalah sudah selesai menempuh pendidikan hingga sarjana, kemudian mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion dirinya, dan akhirnya memiliki gaji atau penghasilan yang cukup besar. Kemudian, dari itu dia akan merasa mampu memiliki banyak hal, seperti rumah, kendaraan, pasangan hidup, dan sebagainya. Namun, faktanya orang-orang pada usia segitu masih banyak yang masih mencoba-coba pekerjaan, berpindah-pindah bidang, atau bahkan mungkin belum memiliki pekerjaan. Apabila kalian merasa itu diri kalian, maka tenang saja kawan. Itu tuh normal, sehat, intinya masih oke-oke aja untuk menjalani hidup. Kedua, kehidupan pribadi dan hubungan. Orang 25 tahun itu dianggap sudah waktunya menikah, atau istilah orang-orang matang-matangnya orang untuk nikah, ya usia 25 tahun. Usia segitu dianggap sudah dewasa secara pikiran, emosional, dan sudah bisa atau wajib hidup mandiri secara penuh dan bebas lepas dari orang tua. Namun, faktanya, orang usia 25 tahun itu masih banyak yang belajar memahami dirinya sendiri, atau mungkin belum bisa membangun hubungan yang sehat. Memang menunda pernikahan itu tidak baik, namun lihat dulu kondisi kalian kawan. Menikahlah ketika kalian siap menikah, bukan ketika ingin menikah. Ketiga, pendidikan dan pencapaian. Berawal dari orang yang lulus SMA pada usia sekitar 18 tahun, dilanjutkan dengan kuliah 4 tahun hingga usia 22 tahun, lalu dilanjutkan dengan memiliki pekerjaan sesuai impian dan gaji yang cukup serta kebutuhan hidup dapat selalu terpenuhi, sehingga usia 25 tahun diprediksi dirinya akan mencapai kesuksesan. Namun ternyata hidup tidak semudah itu. Jalan hidup setiap orang berbeda. Tidak harus memiliki pola yang sama seperti itu. Yang terpenting, kalian berjuang untuk hidup kalian sendiri. Keempat, kepribadian dan kematangan. Dengan ekspektasi di mana pada usia 25 tahun kita sudah sukses, tapi faktanya masih belum dan masih jauh dari status sukses, membuat orang yang awalnya sudah bagus bisa cuek, malah justru membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Si A sudah punya ini, si B sudah kerja sebagai ini, si C sudah punya istri cakep, dan sebagainya. Keberhasilan orang lain yang kita lihat itu hanya cuplikan kecil saja dari orang-orang tersebut. Kita tidak tahu di balik layarnya mereka. Tapi yang pasti, menurut saya, semua orang pasti memiliki permasalahan sulit dalam hidupnya. Jadi, stop banding-bandingin diri dengan orang lain. Bagaimana sih asal-usul bisa muncul standar fiktif usia 25 tahun ini?
Standar fiktif ini bisa muncul karena perpaduan dari warisan sosial orang lama, pengaruh media modern, dan kebutuhan psikologis setiap orang. Jadi, dari tiga hal tersebutlah yang menjadi faktor utama pendorong seseorang termakan standar fiktif usia 25 tahun. Pertama, warisan dari pola hidup generasi sebelumnya. Generasi orang tua atau kakek nenek kita dulu hidup di masa di mana kesulitan hidup yang berbeda dengan masa kini. Zaman dulu, kepadatan penduduk tidak seperti sekarang. Persaingan mencari pekerjaan tidak seketat pada masa sekarang. Jadi, orang dulu lebih mudah mendapatkan pekerjaan sesuai passionnya. Kemudian, biaya hidup pada zaman dulu masih relatif lebih rendah. Mungkin contohnya seperti masih banyak yang makan dari hasil kebun sendiri dan belum banyak barang-barang mewah impor yang masuk. Hal itu membuat orang zaman dulu tidak kepikiran berbuat flexing ini itu, sehingga dapat menghemat pengeluarannya. Lalu, pernikahan pada usia muda zaman dulu itu sangat lumrah. Dengan konsep banyak anak, banyak rejeki, orang akan berpikiran akan menikah sedini mungkin sehingga peluang memiliki keturunan lebih banyak akan dapat tercapai. Kita tidak bisa menyalahkan pemikiran orang-orang tua kita, kawan, karena memang masa muda mereka begitu. Dan dengan usia tuanya, kita minta mereka untuk harus bisa mengerti situasi di masa modern saat ini, ya namanya sudah tua, ya mana bisa. Jadi tunjukkan reaksi enjoy saja. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kedua, media sosial atau media-media masyarakat sejenisnya. Pada sosial media sering kita lihat konten-kontennya tuh isinya tentang penggiringan opini ilusi kecepatan hidup. Di platform itu kita dapat melihat orang lain atau mungkin teman-teman dekat kita sendiri memposting kehidupannya. Mulai dari kerjaannya, travelingnya, pernikahannya, rumah barunya, kendaraan barunya, kesuksesan ini itu dan sebagainya. Nah, dari pandangan mata kita ke situ, menjadi mengalir ke pikiran dan jiwa kita sehingga kita terpengaruh lalu membandingkan diri, kenapa diri ini tidak bisa seperti orang tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan banyaknya film-film, drama, dan iklan yang menampilkan karakter-karakter orang berusia sekitar 25 tahun dengan kehidupan emasnya. Hidup ideal, kerja di tengah kota, tampil stylish, punya rumah atau apartemen. Dibuat seolah berada pada masa puncak hidup mandiri dan produktif. Narasi-narasi seperti itu membentuk mitos sukses di usia muda. Padahal sebenarnya masih banyak juga kisah-kisah orang sukses di atas usia 30 hingga 40 tahun. Dengan gengsi yang tidak terkontrol dan perasaan ingin diakui juga, itulah yang menjadi sumber kita termakan standar fiktif tersebut. Bahaya dari standar fiktif usia 25 tahun. Seseorang yang terjebak dalam ekspektasi standar fiktif ini biasanya sehari-hari isinya merasakan perasaan gagal, tertinggal, cemas, stres, burnout, dan pastinya menjalani fase quarter life krisisnya dengan sangat berat. Ketika membuka sosial media lalu menemukan konten-konten tentang kesuksesan atau keberhasilan, pikirannya selalu membanding-bandingkan dirinya. Bisa jadi muncul perasaan kalah, insecure, iri hati, dan parahnya bisa membuat kita lupa terkait keutamaan bersyukur. Contoh dari orang yang sudah termakan standar fiktif adalah orang yang maunya dapat pekerjaan yang itu-itu saja tanpa memperhatikan skill dan value dirinya sendiri. Inginnya pekerjaan kantoran, gaji gede, bisa berpenampilan rapi dan menarik, sedangkan skill dirinya masih rendah, komunikasi masih buruk, gengsi untuk memulai pekerjaan lain sesuai kemampuannya. Berbicara gengsi, orang yang termakan standar fiktif ini parah-parahnya ya di aspek gengsi ini. Seolah-olah ingin hasil kerjanya itu ada wujudnya, orang tersebut akan memaksakan diri untuk mendapatkannya. Orang tersebut akan memaksakan membeli rumah yang ternyata KPR, lalu tidak mau ketinggalan tren menggunakan HP iPhone keluaran terbaru yang ternyata nyicil, dan juga bisa saja orang tersebut ingin punya kendaraan motor atau mobil yang juga cara bayarnya adalah nyicil. Hingga kemudian hari dia akan bingung mengatur keuangannya sendiri. Jadi orang dengan standar fiktif ini hanya hidup dengan menjadi pribadi yang kosong dan cuma hidup dengan makanan validasi orang lain.
Jadi bagaimana diri kita agar tidak termakan standar fiktif ini? Tidak ada cara lain untuk terhindar dari standar fiktif ini selain cuek. Ya, hanya cuek. Cuek saja kalau ternyata hidup kita masih begini-begini saja. Cuek saja kalau ekonomimu tidak sama seperti orang-orang yang biasa dilihat oleh kita. Cuek saja kalau kamu belum menikah. Pokoknya cuek saja. Ambil saja semua hikmah dalam hidup. Mungkin pekerjaan kita yang gajinya sedikit ini ternyata membuat kita punya banyak waktu untuk keluarga kita. Karena bisa saja orang yang kerja gajinya DB itu ternyata tidak bisa pulang bersama keluarganya. Mungkin kerjaan kita saat ini membuat capek badan atau fisik, tapi ketika pulang, senyum dan tertawa masih bisa dikeluarkan dengan sangat ringan. Bisa saja orang yang kerja tampak enteng cuma di kursi dan meja elit, ternyata pulang masih ada tunggakan pekerjaan yang belum selesai hingga mengganggu kualitas makan dan tidurnya. Ada yang uangnya sedikit tapi bermanfaat untuk orang lain, dan ada yang uangnya banyak tapi dirinya memiliki sakit parah yang ternyata uangnya hanya digunakan berobat dengan pengobatan mahal. Semua memiliki timeline-nya masing-masing. Setiap orang, standar keberhasilannya juga berbeda. Berjuang menjalani hidup dengan cara yang baik dan benar. Tidak sama dengan orang lain tuh nggak masalah, beneran nggak masalah kawan. Selama kalian bukan kriminal, jalani hidup ini dengan enjoy saja kawan. Semuanya itu tergantung sudut pandang dan rasa bersyukur kita. Sekian, kami undur diri.